Ya, selamat pagi, Salam. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita semua saat ini terus senantiasa selalu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita percaya untuk doa-doa kita tidak akan sia-sia. Allah pasti lakukan sesuatu yang dahsyat khususnya untuk bangsa dan negara. Untuk itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 105. Mazmur 105 kita baca ayat 16 dan 17. Mazmur pasal 105 ayat 16 dan 17. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Ya, sampai di sini. Firman Tuhan ini ya seperti dalam judul, dalam awal ayat yaitu pasal 105 itu merupakan puji-pujian dari seorang pemazmur namanya Daud, yaitu puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Perbuatan Allah di masa lampau itu sangat banyak. Perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan. Ya, salah satu ialah ketika Allah itu mendatangkan kelaparan ke atas bumi ini di negeri Mesir dan sekitarnya. Nah, pemazmur ini benar-benar seorang yang selalu mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang begitu ajaib. Ini sangat indah dan sangat penting ya bagi pemazmur ini. Apa yang dulu pernah Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan ya, untuk menolong orang-orang percaya itu begitu luar biasa. Itu tidak dilupakan, terus selalu diingat dengan puji-pujian dari waktu ke waktu untuk dipersembahkan pada Tuhan. Itu pasti dampaknya sangat indah bagi pribadi Daud. Nah, setiap orang untuk bertahan hidup itu sangat diperlukan yaitu bahan makanan. Ya. Ketika terjadi kelaparan, persediaan makanan itu yaitu benar-benar membuat bahan makanan, yaitu ketika terjadi kelaparan, persediaan bahan makanan habis. Itu benar-benar membuat orang tuh sangat susah ya, dan menderita. Berapa bulan, berapa tahun terjadi kelaparan itu menjadi beban, menjadi masalah yang berat. Sehebat apapun orang untuk mengatasi masalah kelaparan, itu bukan perkara yang mudah. Apa yang kita alami di negeri kita
wabah corona yang melanda dunia ini, banyak orang yang meninggal menjadi korban. Untuk mengatasinya ini pun bukan perkara yang mudah. Ya. Kalau kita istilahnya mendengar bagaimana situasi di luar negeri, bagaimana orang-orang yang meninggal begitu banyak sampai kewalahan dalam hal untuk pemakamannya. Wah, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Belum mengatasi hal yang lain untuk melawan corona. Wah, perjuangan bukan perkara yang kecil. Jadi untuk mengatasi ini pun bukan perkara yang mudah. Ya, ketika Allah mendatangkan kelaparan di bumi pada saat itu, semua orang sudah kehabisan persediaan bahan makanan. Bagaimana mereka sudah mencari mungkin di sawah, di pekarangan untuk supaya dapat makan. Ya, namun lama-kelamaan terus kehabisan persediaan bahan makanan. Namun di Mesir tersedia bahan makanan selama 7 tahun kelaparan. Ya. Ini sangat luar biasa. Jadi selama 7 tahun kelaparan tersedia bahan makanan di Mesir. Sehingga seluruh bumi berdatangan dari mana-mana. Termasuk Yakub dan keluarganya di Kanaan datang, berdatangan orang ke Mesir untuk membeli gandum. Sebab memang seluruh bumi terjadi kelaparan yang sangat hebat pada saat itu. Orang berdatangan mana-mana. Karena di Mesir persediaan makanan begitu luar biasa. Wah, ini sangat luar biasa. Ketika terjadi kelaparan, orang sudah habis persediaan makanan. Namun di Mesir ada persediaan makanan yang berlimpah-limpah. Orang berdatangan untuk membeli gandum di Mesir. Yang menjadi pertanyaan, mengapa di Mesir ini tersedia bahan makanan yang berlimpah-limpah? Bahkan selama 7 tahun kelaparan, ya, tersedia bahan makanan. Karena ada orang yang diutus Tuhan, dikatakan mendahului orang-orang datang ke Mesir untuk membeli gandum, yaitu Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya sehingga menjadi budak di Mesir. Sebelum terjadi kelaparan, Yusuf sudah mendahului ada di Mesir. Datang ke Mesir.
karena ia dijual kakak-kakaknya lantas dibeli yaitu seorang kepala istana yaitu Potifar. Yusuf menjadi budak di tempat Potifar. Ya, kita tahu Yusuf dijual ke Mesir. Mulai dari keluarganya dianiaya oleh saudara-saudaranya. Lantas dijual kepada orang Median, dibawa ke Mesir, dibeli oleh Potifar menjadi budak. Mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang sungguhnya harus selalu bersama-sama dengan saudara dan orang tuanya. Karena masih sebagai anak yang ya istilahnya yang paling kecil, ya kakak dari si bungsu ya. Jadi sungguhnya mereka harus berbahagia bersama-sama dengan keluarga, namun merasakan suatu kehidupan yang sangat-sangat berat, menjadi budak di tanah Mesir di rumah Potifar. Ini sesuatu yang benar-benar dirasakan oleh Yusuf, suatu penderitaan yang sangat berat. Namun kita bisa melihat kalau kita membaca firman Tuhan tentang kisah Yusuf ini, meskipun Yusuf ini mengalami penderitaan, ya, namun Yusuf ini tidak dituliskan di situ tidak pernah lemah, tidak putus asa, tidak mengeluh. Karena Yusuf sadar bahwa dibawa ke Mesir ini ada kehendak Allah yang sangat indah. Ada suatu kehendak Allah seperti yang pernah diimpikan oleh Yusuf. Tuhan menjanjikan untuk nanti jadi pemimpin. Saudara-saudaranya akan menyembah. Mimpi itu dipegang sebagai suatu janji Tuhan. Jadi ketika waktu itu ia mengalami suatu penderitaan, dianiaya oleh saudara-saudaranya, dimasuk sumur, kemudian dijual dan sampai ke Mesir menjadi budak di rumah Potifar. Itu mengalami suatu penderitaan, namun Yusuf tidak lemah, tidak putus asa. Dia tetap senantiasa percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Virus corona yang melanda dunia dan Indonesia itu dampaknya memang sangat luas yang membuat orang tuh gelisah, takut. Namun kita kembali seperti apa yang terjadi ketika Yusuf ada di Mesir. Ketika Yusuf di Mesir dan saat ketika Firaun bermimpi, tidak ada orang yang dapat menjelaskan arti mimpi Firaun. Dan ternyata mimpi itu
waktu itu Yusuf sebagai seorang yang pernah mendapat mimpi, tahu bagaimana menjelaskan arti mimpi, dan mimpi Firaun itu menjelaskan tentang terjadinya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan Yusuf saat itu diangkat menjadi pimpinan kedua dari Mesir. Dan saat itu Yusuf dipakai Tuhan luar biasa, sehingga persediaan makanan di Mesir berlimpah-limpah. Sehingga 7 tahun kelaparan, orang berdatangan dari berbagai-bagai negeri membeli gandum, tersedia makanan 7 tahun kelaparan. Jadi meskipun Tuhan mendatangkan kelaparan yang hebat, namun ada orang yang diutus oleh Tuhan. Dikatakan seperti dalam Mazmur tadi. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Ketika terjadi kelaparan, Allah mendatangkan kelaparan, Tuhan mengutus orang untuk dipakai Tuhan dalam menangani untuk persediaan bahan makanan untuk 7 tahun kelaparan. Virus corona yang melanda Indonesia memang dampaknya sangat luas yang membuat orang gelisah, takut. Namun selalu ada orang-orang juga yang diutus. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk pemulihan negeri ini. Kalau kita boleh sering melihat tayangan TV, berita tentang bagaimana perjuangan para pemimpin mengambil kebijakan dalam mengatasi corona ini, begitu berjuang sangat luar biasa. Dan kita boleh melihat perkembangan yang ada untuk mengatasi corona. Dampak corona baik kepada masyarakat, karena dampak daripada virus corona banyak pengangguran, banyak yang dirumahkan, terjadi krisis. Bagaimana perjuangan pemimpin kita begitu sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu senantiasa menyatakan kuasanya ketika Tuhan pun juga mendatangkan virus corona, tetapi Tuhan selalu menolong, mengutus orang-orang dipakai Tuhan untuk pemulihan negeri ini. Kita terus punya keyakinan bahwa pemulihan pasti terjadi untuk negeri ini. Maka kita perlu sekali yaitu belajar untuk seperti Daud. Belajar seperti Daud. Meskipun Daud dalam perjalanan hidup itu juga tidak mudah. Masalah-masalah selalu ada. Bayang-bayang maut dihadapi di dalam kehidupannya. Bagaimana nyawanya terancam. Itu sangat berat, sangat susah. Tapi meskipun banyak masalah, tetapi Daud ini
ya senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Mengingat seperti apa yang Allah sudah perbuat ya kepada orang-orang pilihannya. Karya-karya Tuhan begitu ajaib dan luar biasa. Itu tidak pernah dilupakan oleh Daud ketika dalam pergumulan-pergumulan selalu bermazmur, bersyukur atas semua perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Itu senantiasa terus meyakinkan kehidupan imannya. Puji-pujian mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya memang selayaknya apa yang Allah perbuat itu memang tidak boleh dilupakan. Apa yang Allah sudah perbuat itu selalu terus harus kita ingat. Untuk menguatkan imannya ketika menghadapi begitu banyak masalah. Untuk hatinya bukan tertuju kepada masalah, namun tertuju kepada Tuhan. Sebab pertolongan yang sempurna adalah datangnya dari Tuhan. Itu selalu ada di dalam kehidupan Daud. Ya, salah satu daripada perbuatan Tuhan yang ajaib tentang Allah mendatangkan kelaparan. Tuhan itu sudah mengutus terlebih dahulu Yusuf untuk yaitu menyediakan bahan makanan 7 tahun kelaparan. Tuhan yang mengutus. Meskipun Yusuf ini dalam kehidupannya memang banyak masalah, namun kehidupannya penuh ya menderita, namun senantiasa tidak mengarahkan beratnya penderitaan, namun tahu bahwa segala sesuatu ada rencana Tuhan yang begitu besar. Salah satu hal ini pun itu sangat luar biasa. Maka biar kita ini terus belajar juga. Apapun yang terjadi dalam hidup, mari kita ingat akan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan sudah nyatakan kepada orang-orang percaya. Mungkin apa yang pernah kita alami yang dulu. Itu terus menjadi sesuatu yang membuat hidup kita tidak henti-hentinya. Untuk terus selalu bersyukur. Mengingat perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita ini menjadi miliknya. Itu bukan kebetulan. Kita ini siapa? Kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita dilayakkan. Ini bukan kebetulan, namun inilah anugerah Allah. Karya keselamatan yang Tuhan lakukan dalam pengorbanannya yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan umatnya. Ini pun juga tidak bisa dilupakan. Maka kita patut bersyukur kalau kita setiap saat harus mengingat pengorbanan Tuhan melalui perayaan-perayaan, melalui perjamuan kudus. Kita diingatkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Supaya kita ini benar-benar dalam menjalani hidup yang tidak mudah di dunia ini. Kita ingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Selalu kita sikapi dengan pujian, itu sangat penting bagi kita. Sehingga Tuhan terus nyatakan kuasanya untuk menolong. Kita akan baca sebagai ayat penutup di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat 3.
Ibrani 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, saya ulang lagi. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini penulis ini benar-benar ya sangat menegaskan sekali, menekankan ayat ini. Sebab ini sangat penting bagi kehidupan orang-orang percaya di dalam menjalani hidup di dunia ini, bukan perkara yang mudah. Dan ditegaskan, ingatlah selalu akan Dia. Tuhan Yesus Kristus, bagaimana penderitaannya ketika mau disalib, penganiayaan luar biasa, sampai dipaku, dipakai mahkota duri. Wah, penderitaannya sangat-sangat besar. Semuanya hanya ingin untuk menyelamatkan umatnya. Bagaimana orang menghina, meludahi, mencaci maki. Wah, dipermalukan. Wah, sangat menderita. Maka perkara itu apa yang Tuhan Yesus alami, karena kasih-Nya untuk tidak dilupakan, untuk kita ingat selalu. Sebab ketika kita dalam hidup ini tidak mengingat bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa, itu akan merugikan kita sendiri. Dikatakan menjadi lemah dan putus asa. Namun ketika kita mengingat akan kasih-Nya yang luar biasa, itu akan menolong kita sehingga kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mengalami akan janji-janji Tuhan, mengalami akan lawatan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang pilihan-Nya. Untuk itu, mari kita buat hidup ini terus tidak hentinya, terus selalu bersyukur, memuji Tuhan. Seperti Daud, apa yang dihadapi dalam hidup ini, mari kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup menolong. Perbuatan yang ajaib dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Biar ini menjadi sesuatu yang terus ada di dalam kehidupan kita. Kita yakin seperti apa yang dialami di negeri ini, Tuhan sudah mengutusnya orang-orang yang dipakai. Baik Bapak Presiden Jokowi dan semua kabinet, semua yang ada, semua sudah bekerja begitu keras. Dan kita yakin tidak akan sia-sia. Pada saatnya terjadi suatu pemulihan dari Tuhan.